Ada yang mau ikut ambil nira kelapa? Kebetulan aku diajak Pak Sunardi nih. Katanya sih pesanan Putri produsen gula nira kelapa. Oke Pak, aku bagi tugas saja biar cepat selesai. Beres nira biasanya dilakukan mulai jam 6 pagi dan 5 sore. Nira yang diambil hasil sadapan di hari sebelumnya. Untuk mengambilnya, tentu saja aku harus manjat. Sembari mengambil nira, aku juga sekalian memasang pongkornya. Yang dicari bunga jantan mekar. Tandanya harus dipangkas. Nah, di bekas pangkasan inilah nira akan menetes. Nira dari pongkor lalu dikumpulkan ke jerigen. Oh iya, nira harus segera diolah. Kalau kelamaan, nira akan rusak dan rasanya asam. Tuh, kamu masak dulu sana, aku tak ambil lagi. Oh ya Pak, ini Pak. Mbak, legenya masak di mana, Mbak? Taruh situ, Del. Oh, di situ, Mbak? Ya. Oh, ya. Setauku, air nira punya banyak manfaat. Bila direbus bersama kunyit dan santan, bisa untuk mengembungkan badan. Atau bisa juga untuk obat sakit perut. Caranya dengan mencampur asam jawa ke dalam air nira hangat. Sampai jadi gula itu berapa jam, Mbak? 2 jam sudah. 2 jam? Cepet ya, Pak ya? Cepet. Tergantung api ini berarti ya? Berapa, Mbak? Pindah situ. Oh, ini pindah ke sana, Mbak? Ya. Oh ya, Mbak? Ya. Nira matang sebaiknya didinginkan sebentar sebelum dicetak. Setelah menuang gula cair ke cetakan, tinggal tunggu memadat. Biasanya sekitar 20 menitan. Kalau sudah terkumpul banyak, gula siap dikemas dan dikirim. Del, Ya, Bu. antar gula dulu ke Mbak Ika sana. Semua itu, Bu. Ya. Mumpung masih di Desa Nyamat, Tangaran Salatiga, aku mau ke tempat pembuatan ampiang.
Bahan utama ampiang, gula merah dan kacang tanah. Kacang harus dipilih yang benar-benar kering. Sebaiknya sih tidak disangrai. Itu malah bisa membuat warna ampiang kurang menarik. Mbak, suruh ngantar gula kelapa nih, Mbak. Bawa masuk aja dulu, kasihkan Mbak Ika. Oh, iya, Mbak. Jahe bukan hanya sebagai tambahan rasa, tapi juga memberi aroma khas ampiang. Jahe yang dipakai bisa jenis apa saja, tapi kalau mau yang lebih mantap, ya jahe emprit. Ini jahe yang terkenal pedasnya. Mbak, suruh ngantar gula nih, Mbak. Ya, dimasak sekalian ya. Berapa banyak, Mbak? 5 kilo. Oh, ya. Gula merah ditambah air supaya lebih mudah mencair. Dulu ini dicampurkan ya. Oh ya, Pak. Kalau udah begini, tinggal menambahkan jahe parut. Oh iya, supaya panasnya merata dan awet, biasanya ampiang dimasak di panci tembaga. Dul, ini kacangnya dulu. Oh, ya Bu, makasih. Kacang sudah bisa dimasukkan kalau gula mulai mengental. Nah, sini Pak, ambil aja. Coba, ya Pak. Sebenarnya mudah mencetak ampiang. Yang terpenting harus cekatan. Soalnya adonan gula cepat mengeras. Mbak, ampiangnya boleh ku coba ya? Aromanya menggoda, bikin pengen icip-icip. Rasanya jos. Apalagi ada tambahan aroma jahe, bikin plong semuanya. Ada yang mau ngicipi ampiang? Monggo, ke Salatiga udah jadi oleh-oleh khasnya loh. Hari ini, aku berada di Pulau Bali, tepatnya di Desa Baturiti, Tabanan. Di desa ini, terkenal akan tanaman bunganya, salah satunya adalah bunga marigold, atau yang kerap disebut bunga gemitir oleh warga setempat. Ini lucu banget bunganya. Mau? Bagus banget. Nih, saya petik nih. Nih. Kok dimakan? Enak loh ini. Ya ampun, aku baru tahu loh. Bisa dibikin makanan juga. Mau nggak? Saya buatin makanan dari bunga gemitir. Kalau mau, pulang dulu sana. Siapin alat-alatnya. Pak, minta bunga gemitirnya Pak ya. Oh iya, boleh. Bunga gemitir sebenarnya memiliki kandungan manfaat jika dikonsumsi. Hal ini terbukti dengan adanya minuman teh yang dibuat dari bunga gemitir. Dengan banyaknya khasiat yang didapat dari bunga gemitir ini, aku hendak mengkreasikannya menjadi kudapan khas Bali, yaitu jaje kaliadrem. Setiap harinya, gemitir yang dipanen dapat mencapai 2-10 keranjang.
Gemitir ini dijual di pasar untuk menjawab kebutuhan umat Hindu dalam beribadah. Bunga ini adalah bunga yang wajib ada pada saat memberikan sesajen. Karena cuaca belakang ini selalu hujan, gemitir harus dijemur terlebih dahulu. Gemitir yang mengandung air akan cepat busuk, sehingga tidak laku untuk dijual. Gemitir yang hendak kuolah juga kujemur agar mudah untuk dicampurkan dalam adonan nantinya. Dul, Ya Pak. ini bunganya mau bikin jajan yang enak ya. Oh ya Pak, makasih ya Pak ya. Ya. Ya, ini saya dapat bunganya banyak nih. Wah, makasih banyak, Dul. Saya olah dulu ya. Iya, ya. Bunga yang hendak kuolah, kupisahkan dulu antara kelopak dengan bijinya. Air rebusan kelopak bunga gemitir rupanya dapat dijadikan obat untuk keracunan. Untuk dijadikan campuran jaje, gemitir ini dikeringkan dahulu lagi dengan menggunakan oven. Dengan tungku api, waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan gemitir cukuplah singkat, yaitu berkisaran antara 15 hingga setengah jam saja. Setelah itu, agar mudah dikonsumsi, gemitir ditumbuk kasar terlebih dahulu. Sengaja aku menumbuknya tidak terlalu halus agar tekstur bunganya masih terasa nantinya. Kaliadrem menggunakan kelapa parut untuk campuran adonannya. Mbok Egi menyiapkan adonan jaje yang terdiri dari tepung beras, gula pasir, dan sedikit garam. Semua bahan ini dilarutkan dengan air dan diadon hingga merata. Selanjutnya, barulah adonan diberi dengan kelapa parut yang sudah disiapkan. Ini kelapanya. Ya Kak, bunga gemitirnya Kak udah ditumbuk Kak. Makasih, Mas Gun. Nah, setelahnya barulah tumbukan bunga gemitir dicampurkan dalam adonan. Adonan diuleni lagi hingga kalis dan siap untuk dicetak. Kue Kaliadrem mirip dengan kue aliagrem khas Jawa Barat. Bedanya, kue ini berbentuk segitiga dengan lubang di tengahnya. Seringkali, kue ini juga disebut sebagai jaje bolong di Bali. Proses pencetakan kue ini cukuplah unik, yaitu dengan menggunakan daun pisang yang dibentuk segitiga. Sedangkan untuk melubangi kuenya, hanya menggunakan lidi saja. Jaje ini masih eksis di pasaran. Anak-anak kecil gemar memakan jaje ini karena tampilannya yang menarik. Semua adonan sudah dicetak, adonan siap untuk digoreng. Dul, kaliadremnya udah jadi. Tolong digoreng dulu ya. Oh, ya Kak. Untuk menggoreng jaje dibutuhkan minyak yang panas. Jika minyak kurang panas, jaje Kaliadrem tidak dapat mengembang dan teksturnya menjadi liat. Minyak yang dibutuhkan juga haruslah sangat banyak agar adonan dapat terendam seluruhnya. Tidak butuh waktu yang lama untuk menggorengnya. Jika tekstur adonan sudah mengeras dan warnanya mulai kecoklatan, jaje sudah dapat ditiriskan. Tampilan kue ini benar-benar unik. Rasa manis mendominasi kue ini. Saat digigit, ada tekstur kelapa dan juga bunga yang berpadu sempurna. Teksturnya renyah di luar dan agak lembut di dalamnya. Ternyata, selain menjadi bunga hias, jika dikreasikan menjadi panganan seperti ini, bunga gemitir pun dapat berkhasiat bagi tubuh.
Pulau Dewata memang tidak pernah gagal untuk menyajikan pemandangan yang indah. Kali ini, aku berada di daerah dataran tinggi di Desa Plaga, Badung, Bali. Aku membantu Pak Awayan untuk memanen asparagus di sini. Desa ini terkenal akan penghasilan tanaman asparagusnya. Asparagus berasal dari zat asparagin yang terkandung dalam tanaman ini. Asparagus dari Bali ini telah dipasarkan ke beberapa kota besar di Indonesia. Nah, sudah banyak asparagus yang kudapatkan. Sekarang saatnya membawanya ke koperasi. Bisa bawa pulang dulu Pak ya? Ya. Setelah dipetik, asparagus haruslah langsung dicuci. Pencuciannya pun harus menggunakan air mengalir agar kotoran langsung luruh dan tidak menempel lagi pada batang asparagus. Pak, ini Pak yang dari kebun Pak. Oh iya, terima kasih ya Mas. Itu yang sudah dicuci tolong dibawa ke tempat sortir ya. Oh, iya Pak. Ya. Bu, ini Bu yang mau disortir dong. Di koperasi Martanadi ini, setiap harinya asparagus disortir. Proses sortir ini bertujuan untuk menentukan kualitas asparagus. Penyortiran asparagus ditentukan dari ukuran asparagus dan juga bentuknya. Setiap kelas menjadi harga yang berbeda pula. Di proses ini jugalah bagian bawah batang asparagus dipotong agar lebih bersih dan rapi. Ini Nul, asparagus buat kamu masak di rumah. Oh, Udah bantu-bantunya sini. makasih Bu ya. Ya, sama-sama. Aku membawa asparagus ini ke rumah Mbah Ilu. Rencananya, kami akan membuat sate lilit dengan asparagus sebagai pengganti batang serainya. Bu, ini asparagusnya Bu. Ya, taruh dia di sana dulu. Makasih Adul. Ikannya tolong dicuci dan dipilet ya. Oh, yuk. Buni Wayan telah menyiapkan kelapa parut sebagai campuran sate lilit. Sedangkan Mbok Ilu menyiapkan bumbunya. Bumbu yang disiapkan untuk sate lilit adalah bumbu gede. Artinya adalah bumbu lengkap khas Bali. Semua rempah-rempah ini ditumbuk hingga halus dan tercampur rata semua. Sementara itu, aku membantu menyiapkan daging ikan yang akan dijadikan sate lilit. Pertama-tama, ikan tongkol ini dibersihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, potongan ikan tongkol ditumbuk hingga halus. Aku tidak kesulitan untuk menumbuk daging ikan yang mudah hancur ini. Ikan tongkol ternyata dapat menjadi makanan alternatif bagi pengidap kolesterol. Ikan ini juga dapat mencegah terjadinya rematik. Dengan harga yang murah, ikan ini pun dapat memberikan rasa yang nikmat pada sate lilit nantinya. Nah, jika sudah lembut seperti ini, ikan sudah siap untuk diberi bumbu. Bu, ini ikannya Bu udah ditumbuk Bu. Taruh aja sini. Tongkol yang sudah lembut dicampurkan dengan bumbu yang sudah disiapkan Mbok Ilu. Tak lupa, Mbok Ilu menambahkan kelapa parut. Selain menambah rasa gurih, kelapa parut juga merekatkan adonan. Dengan begini, proses perekatan sate lilit akan lebih mudah dan teksturnya tidak hancur. Untuk mengurangi bau amis pada adonan, Mbok Ilu menambahkan perasan jeruk nipis pada adonan sate lilit. Kini saatnya untuk merekatkan adonan sate
pada batang asparagus. Jika biasanya serai sebagai tusuk sate lili tidak dapat dikonsumsi, kali ini tusuk sate lili dari asparagus dapat dikonsumsi juga. Khasiat dari asparagus ternyata sangatlah banyak, yaitu membantu menurunkan berat badan, mencegah tumor dan juga kanker, serta dapat menjadi antibakteri yang baik bagi tubuh. Semua adonan sudah direkatkan pada asparagus. Kini saatnya untuk membakar sate lilitnya. Tidak butuh waktu yang lama untuk membakar sate lilit ini. Jika terlalu lama, batang asparagus pun akan layu. Jika warna sate sudah mulai berubah menjadi kecoklatan, sate sudah dapat dikonsumsi. Wangi sate dan bumbu rempah khas Bali sudah mulai terasa. Membuatku tidak sabar dan ingin segera menyantapnya. Sebagai tusukan sate, tampilan asparagus ini sangatlah menarik. Rasa sate lilit ini benar-benar lezat. Ada rasa pedas dan juga gurih. Bumbu khas Bali sangatlah kental terasa. Ketika sudah menggigit bagian asparagusnya, rasanya berubah menjadi lebih nikmat. Di kawasan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, masa setelah panen padi dan di awal musim panas, persawahan beralih fungsi menjadi lahan pertanian palawija dan buah-buahan. Timun suri atau Cucumis sativus merupakan salah satu jenis buah yang biasa dijadikan sajian untuk menu berbuka puasa. Meski namanya timun suri, buah ini tidak mempunyai kemiripan dari warna, rasa, ataupun aromanya dengan timun, malah lebih mirip dengan melon. Timun suri tumbuh merambat di tanah dan bisa dipanen beberapa kali selama masa pertumbuhan kehidupannya. Seperti timun suri di kebun milik Pak Jarun ini, yang biasa dipanen setiap 5 hari sekali. Timun suri di sini merupakan jenis buah yang berukuran tidak terlalu besar. Ini kami memanen timun suri yang sudah tua ataupun yang sudah matang, di mana buah yang dipetik biasanya berkulit licin dengan warna cerah. Sementara buah timun suri matang yang terlambat dipetik biasanya sudah terbelah dan kulitnya mengelupas. Tetapi meski sudah terbuka, buah timun suri matang pohon ini banyak dicari pelanggan karena memiliki rasa yang lebih manis. Dari lahan seluas setengah hektar bisa didapat sekitar 4 kuintal timun suri segar. Sedangkan di puncak panen raya, produksi bisa dicapai 1 ton timun suri sekali panen. Timun suri yang masih belum matang akan dikirim ke luar kota. Sementara timun yang sudah masak akan dijual langsung di kedai sekitar kebun. Dalam 4 hari ke depan, timun suri yang sudah tua akan matang dan bisa bertahan hingga 1 minggu ke depan jika disimpan dengan baik. Sebagian timun suri hasil panen aku bawa ke rumah untuk diolah menjadi sajian yang lezat. Timun suri yang masih mentah akan dimasak menjadi masakan pepes berbumbu. Sementara yang sudah masak akan dijadikan bahan pembuat kue kukul. Timun suri dikupas terlebih dahulu sebelum dicampur dengan bahan lain. Selanjutnya dipotong menjadi beberapa bagian besar untuk memudahkan membuang bijinya. 90% daging buah timun suri mengandung air, sehingga berkhasiat untuk melancarkan buang air kecil, menetralkan racun di ginjal, dan membantu penyerapan vitamin. Khusus timun suri yang sudah matang akan dibuat menjadi campuran kue kukul. Untuk 1 adonan kue dibutuhkan tambahan berupa 4 butir telur yang dikocok dengan 250 gram gula pasir. Kedua bahan ini dikocok hingga mengembang yang ditandai dengan adonan menjadi lebih putih.
Kemudian, mentega cair dan tepung terigu ditambahkan sedikit demi sedikit dengan tetap mengaduk adonan. Bu, ini Bu timun surinya Bu udah dikupas. Makasih, yang ini Dul diserut ya. Oh, ya Bu. Untuk dibuat menjadi kue, maka timun suri matang dicampurkan ke adonan kue dan diaduk hingga tercampur sempurna. Adonan kue kukus ini selanjutnya ditempatkan ke dalam loyang cetakan aluminium. Semua bahan dimasukkan hingga memenuhi 3/4 bagian tinggi loyang. Setelah dikukus, kue akan memiliki ukuran yang relatif sama karena dalam pembuatannya tidak menggunakan pengembang. Sementara sisa potongan timun suri tua, aku serut untuk menghasilkan potongan timun suri yang tipis hingga pas untuk dicampurkan bumbu untuk dipepes. Besarnya hasil serutan timun suri menyesuaikan dengan kebutuhan. Karena kami akan memasak pepes yang dibungkus daun, maka timun suri diparut dengan ketebalan tidak terlalu kecil agar teksturnya tetap terasa saat dinikmati. Kue kukus timun suri dimasak sekitar 30 menit hingga semua bagian matang sempurna. Untuk dimasak dengan bumbu pedas dan dipepes, maka dibutuhkan bumbu berupa campuran bawang merah, bawang putih, ditambah cabai, kunyit dan kemiri. Semua bahan ini kemudian digiling sampai halus dan tercampur. Perpaduan rempah halus ini nantinya akan menghasilkan pepesan timun suri yang segar dan kaya rempah. Bumbu halus kemudian ditumis dengan sedikit minyak sampai matang. Jika bumbu sudah berubah warna dan mengeluarkan aroma yang harum, itu artinya bumbu sudah bisa diangkat. Hasil tumisan bumbu halus ini kemudian dicampur dengan parutan timun suri dan diaduk sampai merata. Sebagai tambahan, irisan daun bawang, daun seledri, daun salam, hingga tomat ditambahkan. Sebagai pelengkap, kelapa parut ikut dicampurkan bersama adonan pepes timun suri lainnya. Semua bumbu merah ini selanjutnya diaduk hingga rata. Setelah bahan ini siap, parutan timun suri berbumbu ini dibungkus dengan menggunakan daun pisang dan daun talas. Semua adonan pepes dibungkus dengan kedua ujung daun pembungkusnya ditusuk dengan lidi. Jika semua timun suri berbumbu sudah dibungkus, maka kue yang sudah dikukus diangkat terlebih dahulu. Saat kue sudah matang dan diangkat, aku bisa memasukkan pepesan untuk dikukus seperti kue timun suri. Berbeda dengan mengukus kue, maka pepes timun suri membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dimasak. Sekitar 1 jam, pepes sudah bisa diangkat yang ditandai dengan layunya daun pembungkusnya. Perpaduan bumbu membuat rasa timun suri menjadi lebih lezat. Begitu pula dengan kue kukus timun suri ini.